Hai guys, kembali lagi bersama saya Edo Yunan. Nah, pada siang hari ini sih saya mau sharing-sharing dikit tentang genetic color difference bulldog. Nah, mungkin ini konsepnya lebih sekedar sharing aja sih, jadi belum tentu 100% benar, atau mungkin kalau teman-teman punya pandangan atau teori yang agak beda bisa share di kolom komen ya. Nah, untuk genetik, saya mulai sekarang. Untuk genetik nih dibagi dua, jadi resesif dan dominan. Apa itu resesif, apa itu dominan? Nah, kalau resesif ini bisa dibilang seperti prosesnya dua kali atau dua kopi kalau orang bule bilang. Kalau dominan itu bisa prosesnya langsung, biasa disebut satu kopi, atau dia bisa sekali proses langsung terjadi perubahan warna pada anjingnya. Nah, saya perumpamaan biar gampang, saya coba kasih perumpamaannya dengan French Bulldog warna coklat. Biasa diberi nama kodenya B kecil. Nah, coklat, B kecil. Ini saya kasih ilustrasinya. Ini saya deketin ke kamera satunya. Nah, saya kasih ilustrasinya, male-nya non-coklat. Apa itu non-coklat? Kodenya adalah B besar. Jadi, kode di male-nya adalah B besar, B besar. Di female, B kecil, B kecil. Biar lebih mudah, saya jadi buat kolom seperti ini, kita bagi 4. Ini dari genetik jantannya, B besar, B besar. Ini dari female-nya, B kecil, B kecil. Jadi, biar ini kita asumsikan nanti dengan perbandingan di breedingnya 4 papis ya, keluar 4 papis. Jadi, kita bisa kasih asumsi genetiknya yang masuk apa aja. Jadi, ini male-nya non-coklat, female-nya coklat. Berhubung coklat itu resesif, jadi nanti prosesnya kita jadi dua kopi, yang nanti prosesnya kita jabarin lagi di bawah. Nah, untuk ini B besar, B besar, B kecil, B kecil, kita silangkan B besar, B kecil. Jadinya B besar, B kecil, 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 B besar, B kecil. Jadi ini empat-empatnya sama. Seperempat, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil. Total 4/4 B besar, B kecil. Apa itu artinya B besar, B kecil? Ya, ini yang penting. Jadi artinya, keempat papis ini visualnya adalah non-coklat. Dia masih belum menjadi warna coklat, karena kita memakai warna coklat ini sebagai ilustrasinya ya, genetik coklat ini. Jadi visualnya non-coklat, tapi memiliki carrier coklat. Nah, bahasanya kopi resesif B kecil gene. Jadi membawa genetik resesif B kecil. Nah, B kecil itu adalah coklat. Jadi dari perkawinan male non-coklat dan female coklat, kita masih belum bisa buat anaknya jadi visual coklat. Kita belum bisa buat anaknya jadi visual coklat, tapi kita bisa membuat head atau carrier coklat. Keempat-empat anaknya ini semuanya membawa carrier coklat. Next step, kita kasih perbandingan, kasih ilustrasi coklat, male-nya non-coklat, betinanya, kita ambil contoh dari salah satu anaknya, semisal ya, yang sudah B besar, B kecil. Jadi, membawa carrier coklat. B besar, B besar, B besar, B kecil. B besar, B kecil kita ilustrasikan, ini adalah female-nya. B besar, B besar, B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B besar, B besar semua, B besar, B kecil, B besar, B kecil. Jadi, setengah dari perkawinan antara non-coklat dan carrier coklat adalah setengah B besar, B besar. Artinya, setengah dari B besar ini ada 2 ekor anakan. Karena kita pakai perbandingannya 4 ekor ya. Ada dua ekor anakan yang tidak visual dan tidak carrier. Udah non-coklat dan tidak membawa gen carrier coklat. Terus setengah dari anakannya, B besar, B kecil, B besar, B kecil, tetap tidak membawa visual coklat, tapi membawa carrier gen coklat B kecil. Jadi dari perkawinan non-coklat dan carrier coklat, kita menghasilkan setengah dari anakannya non-visual, non-carrier, setengah dari anakannya non-visual tetapi carrier coklat. Next step-nya lagi, kita membuat perbandingan
carrier X carrier. Jadi B besar B kecil X B besar B kecil. Kita kawin B besar B kecil. Ini cara perhitungan tabelnya ya. B besar B kecil, B besar B besar, B besar seperempat, B besar B kecil, B besar B kecil seperempat, B kecil B besar. Jadi B besar B kecil seperempat, B kecil B kecil, B kecil B kecil seperempat. Nah, maksudnya seperempat dari anakan carrier X carrier coklat X carrier coklat ini, seperempat dari anakannya non visual, non copy, non carrier. Tidak visual, tidak carrier juga. Setengah dari anakan ini non visual, B besar B kecil non visual, tapi copy coklat atau membawa carrier gen coklat. Seperempatnya lagi kita sudah menemukan visual karena B kecil X B kecil, berarti B kecil B kecil itu sudah menjadi visual coklat. Nah, kelebihan dari carrier X carrier, kita bisa ada sedikit possibility, walaupun nggak banyak, mungkin hanya sekitar seperempat. Kalau itu anakannya kita asumsikan 4 ekor, kita bisa langsung mencetak anakan coklat, visual coklat. Oke, sekarang kita kasih ke next step-nya lagi. Contoh perumpamaannya lagi. Visual dengan visual. Nah, ini udah yang paling enak. Visual dengan visual, ini udah yang paling gampang. Tapi, otomatis budget kita untuk jantan dan betinanya pasti lebih tinggi. B kecil, X, B kecil, B kecil. Nah, seperti kayak tadi ya, hampir sama ya, B kecil, 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 B kecil. Seperempat, 100% anakan dari visual coklat, X visual coklat adalah 100% visual coklat. Kita kasih kodenya B kecil, B kecil. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua udah agak mengerti tentang genetik dari French Bulldog Exotic Color ini. Kita kasih asumsi resesif dan dominan. Seperti yang saya jelasin tadi, ada 4 contoh yang sudah saya kasih tabel dan saya jelasin. Mudah-mudahan teman-teman semua agak paham, bisa ngerti. Jadi kita kalau sumpama ada project untuk mengawinkan atau ingin membuat warna, mencetak anakan dengan warna spesifikasi apa di French Bulldog, kita ya kurang lebih sudah adalah sedikit panduan yang tadi saya jelasin. Oke, semoga vlog kali ini bermanfaat. See you di next vlog. Nanti saya akan juga bahas tentang genetik-genetik warna-warna French Bulldog lainnya. Bye-bye.